Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, para kiai, tengku-tengku, tokoh masyarakat semuanya yang saya hormati. Pertama-tama saya mengajak diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, atas perkenannya dan ikhtiar kita. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh. Di samping karena kewajiban, tentu pelaksanaan berbagai kewajiban dan perintah ini adalah bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur sebagaimana janji Allah, mudah-mudahan kita semua la azidannakum, kita akan diberi tambahan dan bobot amal kita, pahala kita, sehingga kemudian kita kelak di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, kita dapat menikmati hasil jerih payah kita. Jamaah sekalian, ketika Allah memerintahkan bersyukur, maka sebenarnya syukur itu akan kembali untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa innahu yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, maka sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya. Ketika kita beribadah kepada Allah, pahala ibadah kita bukan untuk Allah, karena Allah tidak membutuhkan pahala kita. Ketika kita lapar kemudian makan, maka yang kenyang bukan Allah, yang kenyang adalah diri kita. Ketika kita berpikir bahwa semua amal itu untuk kita, maka insya Allah kita akan termotivasi untuk terus meningkatkan volume kapasitas amal kita. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang kedua tentu kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini, pertama-tama tentu ketika kita ingin mendapat syafaatnya, kita berusaha untuk bagaimana mampu dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sunnah ini tentu berbagai macam ragam sunnah, dari yang paling ringan sampai yang membutuhkan biaya. Bagi kita tentu pilihan utama adalah yang tanpa biaya dulu. Nah, kalau yang berbiaya tentu banyak, dan masa pandemi ini ada yang libur, yaitu umroh sunnah gitu kan. Itu namanya sunnah yang berbiaya. Nah, yang tidak berbiaya insya Allah jumlahnya sangat banyak. Ketika kita mau ke masjid ini, bersuci, berwudu, mandi, kita dianjurkan untuk berdoa. Itu adalah bagian dari sunnah Rasul. Ketika kita memasuki masjid, kita dianjurkan untuk berdoa. Dan sebelum duduk, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk sholat tahiyatul masjid. Dan kemudian ketika kita duduk, kita niyati i'tikaf. Subhanallah, sunnah Rasulullah yang tanpa biaya itu banyak sekali, dan seringkali ini tidak terpikir oleh kita. Yang seringkali terpikir oleh kita adalah sunnah-sunnah yang fenomenal, yang dilihat oleh banyak orang, yang boleh jadi kalau hati kita tidak tertata dengan baik, maka akan muncul keriaan-riaan kita. Maka bagi sebagian kita
yang mungkin tanpa modal, mari kita tingkatkan amaliyah sunnah kita, dan kita tidak perlu mengeluh kenapa masa pandemi ini umroh haji belum jelas, karena masih banyak amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yang perlu dan harus kita laksanakan untuk menambah amal kita, untuk modal kita kelak di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar nanti. Jamaah rahimakumullah, tidak lama lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu kita semua insyaallah menghadapi bulan Ramadan itu kita sambut dengan gembira. Saya mau bertanya kepada jamaah di sini, menjelang Ramadan ini ada yang sedih? Ada yang sedih nggak? Senyumnya kok sulit ya. Nah, sebenarnya tersenyum tapi karena pakai masker ya, jadi tidak kelihatan. Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita melalui lisan para ulama, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niron. Siapa yang menyambut Ramadan dengan penuh bahagia, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Ini modalnya cuma bahagia. Dalam bahasa lain, ketika kita mau masuk Ramadan, jangan ada pikiran mumet, jangan ada pikiran pusing, jangan ada pikiran bingung. Ya Allah, mau Ramadan saya mau apa ya? Kita bahagia. Salah satu bentuk kebahagiaannya apa? Kita dianjurkan untuk berdoa. Allahumma barik lana sejak bulan Rajab, fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Jadi menyambut Ramadan dengan doa. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua ini tinggal beberapa hari menapaki bulan Ramadan. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan barik lana? Ya, Rasulullah SAW tentu mengerti, karena ada sebagian kita yang doanya tuh minta diperbanyak terus. Ya Allah, perbanyaklah rezeki buat saya. Padahal kita seringkali mendapati orang yang rezekinya banyak tapi tidak berkah. Gajinya besar tapi tidak jelas gaji itu dipergunakan untuk apa. Pendapatannya banyak, ternyata seperti air mengalir begitu saja, tidak ada asarnya, tidak ada implikasinya bahkan buat keluarganya sendiri. Maka Rasulullah mengajarkan barik lana, berkah. Rezeki itu yang penting banyak berkah. Betul nggak? Oh salah ya. Yang penting ya syukur banyak, berkah. Sedikit pun kalau berkah, insya Allah manfaatnya sangat jelas. Sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair fi syai'. Rasulullah sering mengajarkan kepada kita melalui lisan para ulama, katanya ketika makan bareng itu kok cepet kenyang ya gitu. Meskipun yang dimakan itu nggak banyak, ya itulah berkah. Lah belakangan ini ada fenomena orang kaya itu makannya pengen sendirian di atas gunung, di tengah laut, iya kan? Pulang-pulang sudah lapar lagi. Ini artinya apa? Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan menjadi makhluk yang individualistik. Jadilah kita ini makhluk sosial yang apa? Yang bersama-sama dalam membangun peradaban ini. Jadi jamaah sekalian, mari kita sambut Ramadan dengan penuh bahagia. Dimulai dengan apa?
berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Labun, bentuk permohonan berkah ini apa? Lah, agar kita menyambut Ramadan itu dengan bahagia, permohonan berkah kepada Allah sampai kemudian Ramadan, maka ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Jamaah sekalian, ini sebagiannya sudah menikah ya. Ada yang belum menikah, yang ketiga. Oh. Iya. Ingat dulu ketika mau menikah, rasanya gimana Pak? Berbunga-bunga, bahagia. Kapan itu malam pertama? Sama Bapak Ibu, kalau kita itu bahagia menyambut Ramadan, ya Allah kapan ya Ramadan ini, ingin segera pengen ketemu dengan Ramadan. Itu kalau kita bahagia. Tapi kalau kita tidak bahagia, kira-kira gimana? Pasti ekspresinya, ya Allah kalau bisa saya menghindar deh, gitu kan, jangan ketemu si dia. Lah maka untuk mempersiapkan dan untuk mengkonektikan kebahagiaan dengan Ramadan itu butuh persiapan. Dalam bahasa tasawuf Bapak Ibu, persiapan pertama itu adalah dengan takhalli. Takhalli itu apa? Dengan salah satunya adalah membersihkan sifat-sifat kotor kita, menghilangkan sifat-sifat kotor kita, sehingga kemudian batin kita ini bersih. Salah satunya apa? Menurut kesaksian istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, sekelas Rasulullah saja di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka takhalli. Menurut kesaksian Aisyah radhiyallahu anha juga apa? Rasulullah itu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sudah melatih fisiknya untuk banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Mengapa? Karena nanti di bulan Ramadan ada tarawih. Tarawihnya di Indonesia ini minimal ada 2 model. Ada 8, ada 20. Nah, untuk 8 rakaat dan 20 ini butuh persiapan fisik dan butuh persiapan hati. Bayangkan kalau kita tidak terlatih Bapak Ibu, maka mungkin baru 4 rakaat minta istirahat. Imam istirahat dulu, capek gitu kan. Tapi kalau kita sudah terlatih sejak minimal bulan Rajab dan bulan Sya'ban, insya Allah apa? Jangankan 20 rakaat, 40 rakaat siap. Jangankan imamnya itu membaca suratnya juz amma, Al-Baqarah pun siap. Maka ada di sebagian masyarakat tertentu 1 malam khatam Al-Quran ketika tarawih. Lah saya tidak tahu di Masjid Baitur Rahman ini 1 malam khatam Quran. Iya, mungkin nanti imamnya akan apa itu, dibilangin sama jamaah ini, imam ini nggak tahu nih kalau kami ini mau bekerja, kalau kami ini capek baru datang dari kantor, kok yang dibaca Al-Baqarah. Ya tentu nanti kontekstual gitu ya, mengikuti by request. Kira-kira kalau jamaahnya bersepakat, yuk setiap malam kita khatam Quran, maka imamnya juga harus siap. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Persiapan batin, persiapan lahir. Nah ini Bapak Ibu, kita harus menjadikan tubuh kita ini sehat. Caranya banyak, silakan, ada yang olahraga dan macam-macam. Sebab apa? Kalau tubuh kita tidak sehat, badan kita tidak sehat, ya insya Allah amal kita tidak maksimal. Maka kita berusaha ini mendekati Ramadan, Bapak Ibu jangan terlalu capek. Kita harus mempersiapkan fisik kita sehat. Karena puasa di Indonesia minimal berapa jam? 15 jam. Iya. Kebiasaan tadi kalau tidak
dari awal kita memulai puasa, maka menunda makan selama 15 jam itu tidak mudah. Mungkin pagi-pagi punya kebiasaan merokok, ngopi gitu ya, tiba-tiba harus puasa berhenti, kalau tidak dibiasakan maka akan berat. Jadi persiapan fisik itu juga penting. Tirulah para TNI dan Polri itu, fisiknya sehat-sehat, sehingga apa? Di bulan puasa bekerja tanpa hambatan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kita perlu persiapan fisik, perlu persiapan batin. Dan yang penting juga apa? Perlu persiapan finansial. Ini saya nggak tahu, ini kelihatannya kelondang-kelondang isinya ini. Karena apa? Nah ini Bapak Ibu, beramal sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Salah satu yang paling dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah dengan sedekah, dengan infak. Masa kita ini dari tahun ke tahun mengamalkan hadis tabassumuka li akhika sedekah? Ya kalau bisa meningkat. Di samping tersenyum, kita juga menambah dengan apa? Memasukkan ke kotaknya ini lebih banyak, menyantuni anak yatimnya lebih banyak, menyantuni janda-janda miskin dan sudah tua itu banyak. Ini saya perlu menegaskan, ini janda-janda miskin dan tua ini perlu ini. Sebab ada orang hobinya menyantuni janda muda meskipun kaya. Bukan tidak boleh, boleh, tapi mesti itu ada agenda tersembunyi itu. Gitu ya Pak. Jadi menyantuni janda-janda miskin dan tua ini penting. Banyak anak-anak jalanan mungkin gitu ya, yang memerlukan untuk sahur, untuk buka. Ini hanya bisa kita bantu kalau kita punya persiapan finansial. Maka Rasulullah itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana sejak bulan Rajab minimal sampai Sya'ban ini, Bapak Ibu cek itu depositonya, rekeningnya itu cukup nggak nanti untuk sedekah Ramadan. Mohon maaf, ini sejak tahun kemarin mudah-mudahan yang umrohnya gagal itu biaya umroh sunnahnya itu dialihkan ke situ. Untuk apa? Menyantuni anak-anak yatim, menyantuni orang-orang fakir miskin. Biaya umroh minimal hari ini berapa? Ya 25-30 juta gitu ya. Itu belum umroh plus. Itu bayangkan kalau jamaah Masjid Baitur Rahman ini yang umroh ada 100, berarti sudah terkumpul 300 juta. Keliling di masyarakat, mana ada anak yang belum bisa bayar SPP, kita bayari. Itu kita siapkan betul. Nah ini persiapan kalau kita betul-betul menyatakan bahwa saya bahagia dengan datangnya Ramadan. Dan bukti kebahagiaan itu dipersiapkan dengan persiapan lahir dan batin, bukan sekedar ngomong. Dalam bahasa guyonan itu omong doang gitu ya. Hari ini tuh butuh pembuktian. Di kalangan remaja seringkali para cowok itu apa? Dibilangin sama ceweknya apa? Ah omong doang, cuma I love you katanya. Buktinya nggak ada. Ibu-ibu, istri-istri kita juga bilang gitu. Ah bapak ini cuma ngomong doang, katanya mau ngajak rekreasi, buktinya mana? Nah kalau kita sudah komitmen mau mengajak keluarga untuk menyambut Ramadan dengan gembira, ya kita buktikan. Tabungannya diperbanyak, ya kan? Kesehatannya prima, hubungan dengan tangan kanan kiri kita juga diperbaiki. Insya Allah kemudian kita akan berbahagia. Yang kedua, ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 7. Yang kedua lah, ini yang penting juga, kita harus selalu mengupdate pengetahuan. Kita cek lagi nih hadis-hadisnya, Qur'annya gitu, terutama terkait dengan Ramadan. Fikihnya kita update lagi. Masa sampai hari ini masih ada perdebatan yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Lah kalau rokok tuh nggak makan itu katanya.
Masa dari tahun ke tahun kita debatnya begitu terus? Nah ini coba update lagi pengetahuan kita. Sehingga apa? Hal-hal yang menurut saya tidak substantif itu jangan kemudian membuat kita ribet sendiri, memperdebatkan hal-hal yang khilafiyah. Masa setelah sekian tahun kita berpuasa kita masih memperdebatkan hal-hal yang bersifat khilafiyah? Tentu tidak produktif. Nah, caranya apa? Caranya adalah dengan mengupdate pengetahuan. Kita cek lagi tuh fiqhus saumnya kayak apa. Ibu-ibu yang muda ataupun yang tua, cek lagi itu. Kalau meninggalkan puasa karena hamil, karena sedang menyusui, itu seperti apa? Bapak-bapak juga ngecek lagi. Kalau kan belum lama vaksin ya, ketika bulan puasa nah kalau sarananya ini kita gunakan, kemudian jangan lupa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, bertanya itu wajib. Sehingga sebelum ada ungkapan malu bertanya sesat di jalan, Quran sudah memerintahkan kepada kita untuk bertanya. Nah cuma kadang kita itu apa? Malu bertanya. Mengapa malu? Masa suami tanya sama istri katanya. Nah ini Bapak Ibu, malu yang tidak proporsional yang seperti ini. Tentu agama tidak mengajarkan seperti ini. Masa ustadz kok bertanya kepada santrinya? Ya nggak apa-apa. Wong santrinya ternyata sudah profesor, sudah doktor, nggak salah. Jadi sebelum ada ungkapan malu bertanya sesat di jalan, Quran sudah memerintahkan kepada kita untuk bertanya. Apalagi in kuntum la ta'lamun, apalagi kita tidak tahu. Nah ini adalah takhalli. Nah nanti ketika kita bulan puasa, jamaah sekalian, masuklah fase yang kedua yang disebut dengan tahalli. Kita menghiasi sepanjang hidup kita selama 24 jam. Nah, sama seperti ketika kita sudah masuk ke pelaminan, maka seluruh pakaian kita itu adalah indah. Bau badan kita semuanya wangi. Ini namanya tahalli. Karena apa? Sudah persiapan. Bajunya bagus, dipakai untuk ke masjid. Jangan ke masjid itu memilih baju yang sudah lusuh. Mau ke masjid kok malah nggak wangi. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berjamaah di masjid, jamaah sekalian, itu bukan sekedar datang ke masjid, gitu ya. Tapi ketika datang ke masjid, kita dianjurkan untuk bersih diri, bersih fisik, bersih batin tadi. Jadi mandi dulu, bajunya syukur putih bersih. Jangan putih ternyata kelihatan kotornya, wangi. Ini karena sudah masuk ke pelaminan yang disebut dengan Ramadan. Nah kalau Ramadan nanti dihiasi dengan perilaku-perilaku yang produktif dan baik, maka insya Allah hasilnya adalah tajalli. Ini yang ketiga. Jadi peringkat ketiga itu adalah kita, keluarga kita, masyarakat kita akan merasakan hasilnya puasa. Hasilnya puasa itu yang paling mudah dideteksi berhasil atau tidak itu apa? Yaitu keluarga kita, tetangga kita mengamati apa yang kita sampaikan. Kalau yang disampaikan itu baik, keluar kota alasannya dinas padahal giliran ke sana. Nah, ini tanda-tanda belum tajalli. Yang kedua, tajalli itu ditandai dengan apa? Nah, ini ketika selesai puasa dia semakin bakhil atau semakin dermawan. Itu gampang tandanya. Kalau ternyata
bakhil alias kikir, berarti puasanya nggak berhasil. Meskipun ketika sholat Idul Fitri dia memakai baju baru. Sehingga ulama mengingatkan kepada kita, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Bukan Idul Fitri, Idul Adha orang yang sekedar pakaiannya baru. Orang yang Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah man ta'atuhu tazid, orang yang ketaatannya bertambah. Di jalan raya tidak zigzag, ada lampu merah tanda merah berhenti, lampu kuning pelan-pelan, lampu hijau baru jalan. Itu ketaatan, itu bukan hanya di masjid. Ketaatan itu juga diperlihatkan di ruang-ruang publik. Sandal kita di luar itu tertib atau tidak? Jangan sampai bersih hanya di dalam masjid. Itulah kenapa Bapak Ibu, kata sahabat Ali, melihat orang baik itu jangan di masjid. Insya Allah kalau di masjid ini semuanya apa? Sebagiannya mungkin bawa tasbih dzikir terus itu kan. Tapi lihatlah orang baik itu ketika sudah keluar dari masjid. Maka kita semua ketika berhaji, subhanallah ya, orang itu ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf, semuanya khusyuk, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah di luar kok malah apa? Malah mujadalah, rebutan kamar. Ketika mau ke kamar mandi dok seperti orang mau mencuri. Nah, ini artinya apa? Khusyuk di dalam masjidnya itu ternyata tidak tampak di luar masjid. Padahal kata sahabat Ali, lihatlah orang baik itu ketika di luar masjid. Nah, kalau ini bisa kita lakukan semua jamaah sekalian, insya Allah kita semua akan menjalankan ibadah Ramadan dengan segala isinya. Apalagi di bulan Ramadan itu ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Al-Quran. Jadi kita itu kan sering ada bulan apa gitu ya. Nah, ini Ramadan ini ada bulan Al-Quran. Mari kita tingkatkan pemahaman kita kepada Al-Quran. Jangan hanya sekedar membaca, tapi kita tingkatkan pemahaman, kemudian kita tingkatkan pengamalan. Karena Al-Quran itu hudal linnas, bukan hanya untuk orang yang beriman. Quran itu petunjuk untuk semua manusia, baik yang beriman maupun tidak, yang mau memanfaatkan dan mengamalkan Al-Quran. Tidak mengamalkan isi Al-Quran, ya tidak berguna apa-apa. Contohnya kemarin saya sampaikan di pondok, di pesantren. Coba Bapak Ibu, tradisi membaca kita ini ada nggak? Kita tuh lebih banyak membaca atau lebih banyak nonton? Nah, kalau kita banyak nonton berarti kita belum mengamalkan Iqra. Udah sederhana. Kita itu lebih banyak di rumah atau lebih banyak jalan-jalan? Karena Quran memerintahkan kepada kita kul siru fil ardi. Nah, ini monggo diagendakan setahun jalan kemana gitu ya, untuk mendapatkan pelajaran ibrah. Sehingga kenapa Aceh seperti ini, kenapa di Jawa seperti itu, kenapa di Sumatera seperti itu, kita catat, kita pelajari. Kenapa di Singapura seperti itu, kita pelajari. Untuk apa? Memperkuat kita di sini dan seterusnya. Demikian, sudah 30 menit menurut jam saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan kepada para ulama atas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi menyambut Ramadan dengan gembira, dan kelak nanti dapat mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan produktif, dan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.